Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita merenungkan sebuah kisah yang sangat akrab di telinga kita, sebuah kisah yang penuh dengan kelemahan manusiawi, namun juga kemuliaan kasih Tuhan. Kisah ini adalah tentang Simon Petrus. Ketika kita mendengar nama Petrus, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin kita teringat pengakuannya yang luar biasa, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah pernyataan iman yang begitu kokoh, yang membuat Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di atas batu karang inilah Ia akan mendirikan jemaatnya. Tapi, di sisi lain, kita juga pasti teringat pada momen kelam di halaman rumah imam besar, di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus, bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan. Mari kita buka Injil Markus pasal 14 ayat 72. Ayat ini berbunyi, "Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, 'Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali.' Lalu menangislah ia tersedu-sedu." Bayangkan betapa hancurnya hati Petrus saat itu, orang yang sama yang dengan gagah berani berkata, "Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Ternyata jatuh dalam penyangkalan yang begitu dalam. Mengapa ini terjadi? Petrus, saat bersama Tuhan Yesus, di tengah suasana yang penuh kuasa dan kehadiran ilahi, merasa begitu yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya pada kesetiaannya, pada keberaniannya. Dia berpikir, "Dengan kekuatanku, aku pasti bisa melewati badai apapun demi Tuhan." Tapi, seringkali kita lupa bahwa kekuatan kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Saat situasi berubah, saat kenyamanan direnggut, saat tekanan dan ketakutan datang menghimpit, kekuatan yang kita banggakan bisa runtuh seketika. Itulah yang terjadi pada Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, suasana yang tadinya penuh damai berubah menjadi mencekam. Murid-murid tercerai-berai. Lari ketakutan Petrus, yang mencoba mengikuti dari jauh, mendapati dirinya sendirian di tengah kerumunan yang memusuhi Yesus. Ketakutan menguasai dirinya, dan janji kesetiaannya pun terlupakan. Saudara, bukankah pengalaman Petrus ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Coba kita renungkan sejenak. Ketika hidup kita terasa nyaman, penuh berkat, pekerjaan lancar, keluarga sehat, dan tidak ada masalah yang berarti, betapa mudahnya bagi kita untuk berkata, "Tuhan, aku akan selalu setia kepadamu. Aku akan mengasihimu selamanya." Apapun yang terjadi, kita datang ke gereja dengan semangat, menyanyikan lagu pujian dengan lantang, dan merasa iman kita begitu kuat dan tak tergoyahkan. Kita merasa seperti Petrus yang berkata, "Aku tidak akan tergoncang imannya." Kita yakin, jika nanti ada masalah datang, kita pasti bisa menghadapinya bersama Tuhan. Kita membangun sebuah benteng keyakinan yang kita pikir terbuat dari baja. Namun, apa yang terjadi ketika badai kehidupan benar-benar datang menerpa? Ketika kesulitan finansial menekan, ketika penyakit datang tanpa diundang, ketika hubungan dengan orang terkasih retak, atau ketika kita merasa sendirian dan ditinggalkan. Tiba-tiba, benteng keyakinan yang kita bangun itu terasa begitu rapuh. Tekanan dan himpitan hidup membuat kita mulai bertanya-tanya, "Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi padaku?" Dalam kondisi seperti itu, mungkin tanpa sadar, kita mulai menjauh dari hadiratnya. Doa-doa kita menjadi semakin jarang dan singkat. Membaca firman Tuhan terasa seperti beban. Hati kita yang tadinya berkobar-kobar untuk Tuhan, kini menjadi dingin dan tawar. Bahkan, mungkin kita sampai pada titik di mana kita menyangkal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kita. Kita lupa akan janjinya dalam Yesua 1 ayat 5. "Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kita menjadi seperti Petrus di halaman rumah imam besar, yang karena takut dan tertekan, menyangkal pribadi yang paling mengasihinya. Ini adalah cerminan dari kelemahan daging kita. Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan dalam Markus 14 ayat 38, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Roh kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin setia, tapi daging kita, sifat manusiawi kita, seringkali lemah dan mudah jatuh. Namun, di tengah semua kelemahan dan ketidaksetiaan kita, ada satu kabar baik yang luar biasa, sebuah pengharapan yang tidak akan pernah pudar. Dan kabar baik itu adalah, Tuhan kita adalah Allah yang setia,
Puji Tuhan. Kesetiaannya tidak bergantung pada kesetiaan kita, kesetiaannya tidak berubah, meskipun kita seringkali berubah-ubah. Lihatlah kembali pada kisah Petrus. Setelah penyangkalannya, setelah tangis penyesalannya, apakah Tuhan Yesus menolaknya? Tidak. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus secara khusus mencari Petrus. Dia memulihkan Petrus dengan kasih. Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Yang diulang 3 kali bukanlah untuk mempermalukan Petrus, melainkan untuk menyembuhkan luka penyangkalannya yang juga terjadi 3 kali. Tuhan memberi Petrus kesempatan baru, sebuah awal yang baru. Inilah gambaran indah dari kasih dan kesetiaan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, kesetiaan adalah bagian dari natur Allah. Sama seperti matahari yang tidak bisa menyangkal dirinya untuk tidak bersinar. Demikian pula Allah tidak bisa menyangkal dirinya untuk tidak setia. Kesetiaannya adalah dasar yang kokoh, tempat kita bisa berpijak ketika tanah di bawah kaki kita terasa berguncang. Ada sebuah syair indah dalam Kidung Jemaat nomor 14, bait ke-6, yang menegaskan hal ini, bila aku tak setia, kau tetap setia, kau tak dapat sangkal diri. Firman-Mu genap pasti, haleluya. Betapa luar biasanya anugerah ini. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa telah mengecewakan Tuhan, ingatlah bahwa kesetiaannya jauh lebih besar dari kegagalan kita. Tangannya selalu terulur untuk mengangkat kita kembali. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pasrah saja dengan kelemahan kita? Tentu tidak. Kisah Petrus mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Kesadaran akan kelemahan daging seharusnya mendorong kita untuk semakin bergantung pada kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menasihatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga berarti kita waspada terhadap tipu muslihat iblis dan kelemahan diri kita sendiri. Kita tidak menjadi sombong rohani dan merasa kebal terhadap godaan. Kita sadar bahwa setiap saat kita bisa jatuh jika tidak berpegang pada Tuhan. Dan berdoa adalah cara kita menyambungkan diri dengan sumber kekuatan sejati. Dalam doa, kita mengakui kelemahan kita dan memohon kekuatan dari Tuhan. Dalam doa, kita membangun persekutuan yang intim dengan Bapa. Semakin kita bersekutu dengannya, semakin hati kita dipenuhi oleh kasih dan kesetiaannya, dan semakin kita dimampukan untuk tetap setia kepadanya. Mari kita belajar dari Petrus. Kegagalannya menjadi pelajaran berharga bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Jangan biarkan kegagalan atau ketidaksetiaan di masa lalu membuat kita putus asa dan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, biarlah itu membawa kita kepada pertobatan yang tulus dan kepada kesadaran yang lebih dalam akan betapa kita membutuhkan anugerah dan kesetiaan Tuhan setiap hari. Datanglah kepadanya apa adanya, akui kelemahanmu, dan biarkan kesetiaannya yang sempurna memulihkan dan menguatkanmu. Berdoalah setiap hari, agar Tuhan senantiasa membimbing hati kita untuk semakin mengasihinya dan membangun persekutuan yang erat dengannya. Dengan demikian, kita dapat bertumbuh dalam kesetiaan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Dia yang setia di dalam kita. Ya, terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati.